Baik, kita mulai ya config ya, yaitu seperti awal kita pastikan dulu sampai terkoneksi internet. Karena kita menggunakan wireless, kita aktifkan dulu wireless ya. Ini tanda centang aktif. Terus diapain? Di scan ya? Scan, kita coba cari start. Setelah itu kita koneksikan ke misalnya TKJ ya. Connect, apply, oke. Kita masukkan juga security profile-nya tanda plus. Ini kita ganti ISP misalnya. Centang-centang, TKIP centang. Terus ini apa passwordnya? Salim dulu. Salim dulu. Di sini doang yang ketemu, salim dulu. Oke, setelah itu kita koneksikan, yaitu LAN satunya dengan passwordnya adalah tadi namanya security profile ISP. Pastikan dia sudah terkoneksi atau dengan statusnya adalah R atau running ya. Setelah itu kita berikan atau kita panggil dengan perintah IP DHCP client. Tanda plus adalah WLAN 1 apply, oke. Pastikan sampai bound. Atau bisa kita cek dengan perintah misalnya ping 888 dia sudah apply atau belum. Nah, atau bisa juga kita gunakan ping google.com misalnya. Oke, kalau sudah reply arti kita udah memperoleh internet nih. Tapi belum dibagi ke klien. Nah, kalau soalnya tadi kita punya kliennya adalah dua ya. Satu Ether 2 dan satu Ether 3. Misalnya di Ether 2 saya tambahkan IP-nya dulu nih. IP-nya tanda plus yaitu dengan misalnya networknya 192.168.100.1/24. Tujuan interface-nya adalah Ether 2. Apply, oke. Terus langsung aja nih saya buat si Ether 3 biar nggak bolak-balik kita nambahin IP. Tanda plus misalnya saya tambahkan 192.168.200.1/24 misalnya. Ini saya hubungkan ke Ether 3. Apply, oke. Setelah itu saya berikan juga IP DHCP server, yaitu bagaimana caranya biar nanti klien itu secara otomatis dapat IP. Tinggal kita klik IP DHCP server, pilih DHCP dan pilih DHCP setup. Pilih Ether 2, next aja terus. Oke, kalau sudah maka kita DHCP setup kembali untuk tujuan Ether 3 ya. Ether 3 next. Oke, setelah itu apa lagi? Kita buka izin atau permit di firewall. Firewall tanda plus kita pilih NAT, tanda plus pilih action dengan actionnya adalah masquerade. Apply, oke. Nah, setelah itu kita coba nih. Kita cek saya terhubungnya di Ether 2. IP config/renew. Kita coba request IP yang baru. Oke. Di sini sudah ketemu yaitu dengan IP 192.168.100.20 nih. Misalnya kita coba dengan ping google.com, dia sudah ada status reply. Setelah itu saya mau ngecek nih berapa sih bandwidth yang kita dapat, ya kan ya? Kita coba dengan speed test. Boleh speed test yang ini, boleh juga yang Okla. Kita coba speed test. Speed testnya dapat berapakah? Nah, ini ya. Ya, arti kurang lebih di angka 20. Sekarang kita mau limitasi atau kita batasin, yaitu di network IP
network ID-nya 192.168.100.1 sampai dengan 50 kita batasi menjadi berapa speednya? Yaitu 512 kan? 512 KB baik upload maupun download. Maka kita tambahkan dulu nih. Tinggal kita config kembali, yaitu kita pilih masuk lagi. Setelah itu kita pilih ke queue. Nah, ini namanya queue list. Tinggal kita tambahkan nih tanda plus. Kita pilih general. Nah, ini kita ganti jadi misalnya interface. Jangan kebanyakan deh, dikit aja. Ether. Bebas ya ini ya. Ether 2 misalnya saya kasih. Nah, berapa network ID-nya? Tambahkan dulu 192.168.100.0/24. Maka ini akan di bandwidth secara global. Jadi semuanya akan kebatasin. Maka saya pilih dulu apply. Oke. Maka ini jadi nih sebagai induk awalnya. Tapi kan kita mau batasin nih. Yang mau kita batasin itu adalah networknya IP 1 sampai 50. Dengan speednya itu adalah 512 KB. Nah, tinggal saya tambah nih tanda plus. Misalnya saya tambahin Ether, atau saya ganti jadinya client 1. Nah, networknya berapa nih? 192.168.100.1 kan? 1 dulu kan? Nah, terus kita batasinnya berapa nih? Pasanglah di sini 512. Terus di sini saya pilih advanced-nya karena dia gabungnya ke Ether 2 atau induk paling tingginya Ether 2 dan IP-nya nanti adalah 1 sampai 254 kan? Nah, ini saya pilihlah dia gabungannya ke Ether 2. Atau bisa Ether 2 ini nanti kita sebutnya dengan total bandwidth. Nah, ini nih modelnya kalau kita rutin. Ether 2 nanti ketahuan nih siapa-siapa aja listnya. Ether berapa aja. Nah, dengan cara ini juga bisa kita buat nih. Nanti ini kita tambahkan dong sebanyak berapa kali? 50 dong. Ya kan, nanti kita tambah nih misalnya nih, copy misalnya ini kita ganti IP-nya jadi 2, di sini kita ganti jadi client 2 misalnya kan. Terus ini kita apply, oke. Maka nanti ada 2 sampai dengan angka 50 mungkin. Ya kan? Ya itu kalau misalnya pemula. Oke, sekarang kita coba batasi dulu IP saya dulu nih. Yang ini dulu nih kita batasin. Tadi berapa sih IP-nya di sini? IP-nya yang ada di sini adalah misalnya 20. Ya. Artinya yang mau saya batasin dulu nih si 20 nih. Saya tanda plus, terus kita buat misalnya di sini adalah client 20 artinya. Client 20 dengan IP-nya adalah 192.168.100.20 dan di sini adalah speednya adalah 512, di sini juga masuk 512, advanced-nya dia gabung ke Ether 2. Nih, Ether 2 ini. Saya klik apply, oke. Kita coba dulu nih. Ini kan kalau 1. Misal kita coba apakah berhasil dengan cara itu atau enggak. Ini kita refresh, kita coba speed test. Mulai. 512 itu sama dengan batas maksimal yang akan diperoleh. Jadi selagi dia nanti di bawah 512 itu berhasil. Paham ya konsepnya ya? Jadi maksimal klien yang bisa memperoleh bandwidth itu adalah 512. Jadi kalau nanti misalnya Pak, kok nggak tepat 512? Ya iya, itu cuma maksimal. Yang otomatis dapatnya itu adalah di bawahnya.
Arti kalau kamu limitasi 512 tapi dapat yang tiba-tiba dapat 2 MB atau bakal 5 MB, itu masih gagal. Ya. Jadi bandwidth itu nanti yang kita pelajarin ini hanya untuk membatasi berapa maksimalnya. Oke, ini benar? Masih di bawah kan? Masih di bawah. Oke. Tadi pertanyaannya, Pak, gimana sih cara cepatnya kalau nge-bandwidth itu? Kalau misalnya tadi ini 50, arti 50 kali dong. Ya. Ya, memang harus 50 kali. Ya, 50 kali. Terus Pak, kalau misalnya ada 250-nya manual? Ya, manual kalau yang nggak tahu gitu. Ya, jadi oke, Pak, caranya gimana sih kalau biar cepat? Gini. Boleh di copy, tapi itu capek juga. Mending kita hapus deh copy-kopinya. Oke, kalau saya lebih dominannya mainnya di terminal. Nah, ini perintahnya. Kita zoom. Kelihatan? Kalau tidak salah kemarin udah saya kirim di grup. Oke, ini kita buat dengan perintah di apa ya? Ini bahasa Python sebenarnya, tapi running di alat atau di alat-alat jaringan biasanya. Itu penggabungannya. Jadi ini kita baca titik 2 for X yang akan dibatasin adalah from 1 to 5T atau 50. Nah, di mana nanti yang digunakan untuk bandwidthnya itu adalah dengan sebutan simple queue. Ya, dengan namanya nanti adalah saya buat daftarnya adalah si klien. Ya kan ya? Saya buat daftarnya adalah si klien. Mana kelihatan nggak? Oke, ini klien. Terus nanti dia akan otomatis mengurutkan klien. Terus saya buat tanda strip $, kan? $X. Nah, artinya nanti si X ini akan otomatis mengurutkan, yaitu anggota 1 sampai dengan 50. Oke. Terus berapa nih maksimalnya? Maksimal limit itu 512. Kalau dia dibuat di sini maksimal limit 512K per 512, itu nanti udah perwakilan. Itu satunya upload, satunya download, ya. Jangan panik-panik dulu. Terus nanti nih, ini yang penting parannya. Kalau tadi ini kita ubah, maka ini kita ganti nih. Tadi yang kita buat itu apa namanya? Bukan. Yaitu ether 2. Atau misalnya kita ketikin kodenya aja, kita tap. Bisa nggak ya di tap ya? Coba kita lihat. Ini saya tap. Oh ya nih, bisa kita baca nih. Dia udah ada apa aja nih. Nah, ada ether 2 atau kosong. Gitu kan? Nah, misal kita buat dulu tadi ini adalah ether 2. Tadi ini pakai tanda petik ya? Gini ya? Oke, ether 2, sedangkan network yang akan digunakan itu berapa? Yaitu tadi saya sebutkan adalah 192.168.100 ya. Sama titik $X. Nanti dia menghitung otomatis. Oke. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, konfigurasinya seperti ini. Nih. From X 1 sampai dengan 50 menggunakan queue simple dengan namanya adalah client. Nanti secara otomatis client 1 sampai 50 diperhitungkan. Dengan maksimal limitnya adalah 512 dan parannya gabungannya itu ada di ether 2. Kalau nanti ada ether 3, gabungkan ke ether 3. Kalau mungkin nanti namanya Daniel misalnya Daniel. Kalau mungkin nanti namanya di PC-nya misalnya lab, gunakan lab. Oke, itu bebas kalian custom. Nah, setelah itu yang utama adalah networknya. Networknya jangan sampai salah. Kamu nanti misalnya buat parannya di A, tapi networknya ada di B, tetap nggak nyambung. Oke, jadi kacau gitu. Oke, misalnya kita tes dulu. Ini kita coba dengan angka 50. Saya enter. Oh, jangan dulu. Kita lihat dulu. Ini kosong kan ya?
Jadi kalau ini kosong, terus saya pindah tadi ke terminal dengan script seadanya. Ini kan ya, script seadanya tinggal saya enter. Bisa nggak ya? Harusnya gagal sih. Oke, ini sudah saya enter 50, maka di sini otomatis tampil 50. Ya kan? Ini langsung 50 nih batasnya nih. Sampai klien 50. Pak, bagaimana ceritanya kalau 250? Tinggal saya ganti 250. Ini saya hapus lagi misalnya. Kita hapus. Saya akan ganti misalnya karena /24 itu adalah sama dengan 254 klien kan? Maka ini saya ganti. Tunya itu saya ganti menjadi 250. 254 ya. Misalnya saya enter. Udah nih 254 jadi. Ya kan? 254, terus nanti kita lihat dia udah otomatis di bawahnya si Ether 2. Terus kalau di speed test Pak berhasil nggak? Oke, kita coba speed test. Ping dulu, oke masih ada internet. Kita coba speed test. Berapa kira-kira dia dapatnya? Hasilnya 512 ya? Nah, 512 ya kan? Tapi ini kan saya blokir semua. Blokir bukan. Ini kan saya bandwidth semua kan? IP1 sampai dengan 254. Sedangkan kita tadi mau batasi sampai 50 aja. Enggak? Ya enggak sampai 50 doang enggak? Oke. Sekarang kita putar lagi konfigannya. Oke, ini kelihatan ini yang lagi sibuk. Jadi kalau dia sibuk itu traffic itu bisa merah. Terlalu kecil. Ini sibuk nih gitu. Dia ini ada tandanya nanti. Oke, misalnya saya akan hapus yang kita pakai itu adalah sampai 50 ya. 50. Oke. Ini hapus delete, enggak ada delete ya. Oke. Setelah itu, Pak, ini kan kita udah buat bandwidthnya sampai IP 50, ya kan? Tetapi kadang-kadang kan Pak, kita di sini ketemunya bukan di bawah 50, Pak. Kadang-kadang ketemunya adalah 25 sekian, gitu kan? Itu kita akalin. Akalnya gimana? Kita masuk di sini di IP DHCP server. Yang mana yang mau kita setting? Kita pilih menu list. Terus ini kita double klik. Arti ini karena ini doang klien ya. Ini kita double klik. Misalnya saya ganti nih make static. Saya akan ganti IP-nya misalnya di atas 100. Misalnya, ya kan? Saya buat 100, apply oke. Maka ini saya coba panggil kembali dengan IP config. IP config berapa dapatnya? Belum. IP config renew. Nah, dapatnya 100 kan? Gitu. Oke, itu kalau kita limitasinya, maka kita akan bahas yang kedua. Kalau tadi kan masih simple queue untuk Ether 2 kan? Sekarang kita ganti, tambahin lagi Ether 3. Gini. Ini si Ether 3 tinggal kita ganti Ether Ether 3. Ether 3 ya? Terus ini kita buatnya networknya itu 192.168.200.0/24 ya. Apply oke.
Oke, artinya dia jauh nih di bawah ya. Nah ini ether 3 ya. Setelah itu saya juga akan nambahin lagi dia. Tadi ketentuannya sama, tinggal saya ubah sedikit aja ini. Yang mau dilimitasi tadi berapa? 100 sampai. Nah ini kita ubah 100 sampai 200. Terus nanti kliennya apa namanya? Misalnya saya mau ganti, misalnya lab 1. Oh lab aja lah, nanti hitungannya lab 1 sampai sekian. Terus ini saya ganti jadi 1 M aja. Kodenya M aja ya. Terus M. Nah parennya kita cek, hapus dulu paren yang ini, kita tap. Nah ini ada ether 3 ya. Tinggal kita masukkan yaitu ether 3. Tanda petiknya jangan lupa tik. Nah targetnya berapa jadinya? 200 ya, enter misalnya. Oh apa nih? To 200 simple QI lab X. Oh iya, masih ada yang kurang nih. Tadi saya buat 1 M per M doang. Oke, enter. Oke, maka ini jadi nih. Di sini kebacalah dia. Nih. Ya kan? IP yang mengikut itu adalah IP yang di start dari 100. Oke? Bisa? Bisa gak? Nah, itulah. Oke, sekarang saya akan pindahkan, misalnya saya ada di posisi ether 3. Berhasil nggak gitu kan? Ether 3. Kita coba cek di ether 3 ada atau enggak. Oke, no. Kita cek kembali berapa sih IP-nya. IP config renew. Nah ini 254 ya. Maka kita coba speed test. Harusnya udah ada bandwidth apa belum? Dia dapatnya 254. Kenapa belum? Karena yang kita limit itu adalah di IP 100 sampai 200 kan. Nah maka dia masih loss gitu. Terus gimana kalau kita mau masukkan dia? Kita daftar lagi dia tadi di IP list ya. Kita gunakan IP list tadi. IP list. IP DHCP server. Terus kita pilih list. Maka ini kita coba make static. Oke. Coba lagi, yaitu ini kita ganti jadi 123 misalnya. Apply. Oke. Maka kita cek ulang di CMD dapat berapa IP-nya. Dengan perintah IP config renew, maka dapatlah IP-nya 1, 2, 3. Kalau kita speed test, harusnya dia dapat bandwidth-nya berapa? 1 MB ya. Nah kita coba cek. Semoga aja berhasil. Nah, oke, bisa? Gampang kan?